Shalom, berjumpa kembali pada seri yang kedua dalam seri Bulan Kebangsaan menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77. Dan sebelumnya mari kembali kita berdoa bersama-sama. Atas nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu. Tuhan kasihanilah kami yang berdosa ini. Tuhan tolonglah kami dan bermurahlah kepada kami. Dalam pemaparan kami di seri yang kedua ini, sehingga menjadi berkat untuk setiap pemirsa dan pendengar yang boleh mengikuti channel YouTube kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Di seri yang kedua ini kita akan belajar tema mengenai filsafat, iptek, dan iman Kristen. Nah, yang menjadi pokok pemikiran penting untuk kita boleh bersama-sama berpikir tentang filsafat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa kita akan melihat bagaimana sains atau ilmu pengetahuan itu di dalam Alkitab. Sejauh apa Alkitab atau kitab suci dan juga pengajaran para rasul melihat ilmu pengetahuan itu. Lalu kalau kita melihat banyak sekali orang yang bagaimana kalau kita berpikir sekuler begitu ya. Ilmu pengetahuan boleh apa enggak ya. Dan menurut firman Tuhan secara proporsional seperti apa sih kita berpikir dengan logika tapi tanpa melepas iman Kristen. Lalu bagaimana sikap terhadap kontradiksi antara ilmu pengetahuan dan firman Tuhan yang sering kali terjadi. Lalu bagaimana kita mengetahui timbulnya pemikiran yang sangat rasional sehingga hal ini menolak firman Tuhan. Jadi tidak perlu lagi firman Tuhan, tidak perlu lagi Alkitab, toh bisa dijawab dengan ilmu pengetahuan. Dan bagaimana kita bisa menerima ilmu pengetahuan ini secara biblis atau secara alkitabiah. Nah, untuk itu sebelum menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan ini, kita perlu tahu dulu bagaimana iman apostolik menjadi bingkai berpikir iman Kristen itu. Nah, kita perlu tahu dalam Kejadian 1 ayat 26-28 bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti manusia memiliki kemampuan khusus dari Allah untuk berpikir, untuk bersosialisasi, dan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Misalnya mengasihi, bermurah hati, mencipta sesuatu, ya tentunya bukan mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, tapi menciptakan dari bahan yang sudah ada. Sehingga kita melihat bahwa para ilmuwan menemukan banyak hal. Nah, tetapi juga gambar dan rupa Allah ini yang ada dalam manusia ini mengalami yang namanya penurunan kualitas. Mengapa? Karena manusia mulai menyerahkan kehendak bebasnya itu kepada iblis. Sehingga manusia yang punya kemampuan khusus dari Allah itu menjadi manusia yang jatuh dalam tangan iblis. Sehingga mereka berdosa. Berdosa itu artinya meleset dari panggilan Allah untuk serupa dengan dia. Dan akhirnya berujung kepada maut, kematian, dan fana. Kejatuhan manusia dalam dosa itu karena kehendaknya sendiri memilih untuk taat pada iblis yang membuat manusia menurun secara kualitas. Dalam Kejadian pasal 3 sampai pasal 5 ditegaskan bahwa yang tadinya manusia diciptakan menurut gambar Allah, tapi menurun menjadi menurut gambarnya, nyanya Adam. Bukan nyanya Allah lagi, berarti manusia mulai sakarepe dhewe. Mulai memiliki kemampuan yang menurut dirinya. Manusia mulai memilih baik dan jahat itu menurut dirinya, bukan lagi menurut Allah. Nah, itu sebabnya ketika manusia mulai berkembang biak, ya di Alkitab ditegaskan bahwa dalam Kejadian 4 mereka punya kemampuan yang memadai dari manusia untuk mengembangkan iptek. Kalau kita telusuri di Kejadian 4 itu di pasal di ayat-ayat sesudahnya
menarik sekali. Ada banyak keturunan Adam yang hebat-hebat di zamannya. Dengan demikian kita melihat di zaman kuno, peradaban atau kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah maju. Walaupun tidak canggih seperti hari ini, namun di masa itu, di masa kuno, mereka sudah memiliki kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sehingga di zaman kuno juga kita melihat adanya para filsuf. Ya, yang menghasilkan yang namanya filsafat. Nah, ini induk. Jadi filsafat itu induk dari semua ilmu pengetahuan. Secara umum ya, filsafat itu artinya kecintaan terhadap hikmat. Ya, subjek pembicaraan filsafat ialah seputar penalaran realita hidup dan lingkungannya. Logis. Ya, cara berpikir logis. Lingkupnya ialah pada realita hidup, ketuhanan, keagamaan, dan lingkungannya secara naluri dan logika. Nah, dengan demikian filsafat memiliki hubungan yang erat dengan agama. Namun letak perbedaannya pada sumbernya. Nah, ini yang kita boleh pelajari, saudara-saudara sekalian. Nah, filsafat itu murni sumbernya itu nalar dan logika manusia. Dan hal ini didasarkan pada observasi tentunya, penelitian, research, begitu ya, terhadap alam dan lingkungannya. Dan melalui observasi tersebut manusia berusaha menerangkan secara logis. Dari penelitian itu, manusia menerangkan secara logis, runtut, sistematis terhadap realita yang dianggapnya sebagai sebuah kebenaran. Oleh penelitian yang memadai tentunya ya, entah itu menggunakan qualitative research atau quantitative research. Nah, sedangkan iman Kristen sumbernya dari wahyu ilahi yang terdapat dalam kitab suci dan yang diberitakan oleh gereja. Nah, ini sumber yang berbeda antara filsafat dan iman Kristen. Nah, itu sebabnya penting bagi orang Kristen untuk mengerti secara jelas di mana kedudukan filsafat dalam iman Kristen. Secara khusus di dalam pandangan inkarnasi. Nah, inkarnasi adalah bagaimana firman yang menjadi manusia, di mana karya sang firman yang menjadi manusia itu merangkum filsafat dan ilmu pengetahuan kita sebagai orang Kristen. Nah, bagaimana filsafat ini? Kalau kita lihat dalam pengajaran Rasul dan kitab suci, ternyata kita melihat filsafat dan hikmat Allah. Yesus Kristus dan transformasi filsafat. Nah, bagaimana filsafat itu dipandang oleh para bapak gereja, oleh para rasul, dan oleh Kristus itu sendiri melalui kitab suci. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-24. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-24. Di situ dijelaskan bahwasanya firman yang menjadi manusia, ya, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Yesus Kristus atau Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Di sini firman yang menjadi manusia adalah hikmat Allah. Kristus ialah sofia Allah. Mengasihi Kristus berarti merupakan filosofi yang unggul karena mengasihi hikmat Allah. Nah, di sini letak perbedaannya. Jadi ketika berbicara kerangka pendidikan, ketika bicara ilmu pengetahuan, ketika bicara filsafat, maka iman Kristen memiliki dasar bahwa mengasihi Allah, mengasihi hikmat Allah adalah sumber pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, dasar filosofi Kristen ialah di dalam Kristus. Artinya perubahan nalar duniawi menjadi nalar ilahi. Ini bukan berarti kita mengabaikan akal budi, tidak. Tapi dalam surat Petrus kita belajar bahwa akal budi yang tunduk kepada iman Kristen. Atau akal budi yang ditundukkan pada pikiran Kristus. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus kita harus menaklukkan semua pikiran kita di dalam Kristus. Itulah filosofi tertinggi dalam iman Kristen. Nalar duniawi menjadi nalar ilahi. Dikatakan dalam 1 Korintus 2:16 pikiran Kristus.
Sehingga filosofi Kristen bicara apa? Saudara-saudara, filsafat yang dipercaya orang Kristen adalah filsafat yang diwahyukan dari atas, yaitu yang berdasarkan hikmat Allah sendiri. Karena Rasul Paulus sendiri memberitakan hikmat yang dari atas. Itulah kesaksian 1 Korintus 2 ayat 6-8. Jadi inilah dasar di mana orang Kristen boleh berkarir dalam dunia pendidikan, dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, filsafat yang berasal dari dunia ini adalah semata-mata demi spekulasi nalari yang tidak memberikan kehidupan bagi mereka yang menggumulinya. Dan tidak mendatangkan keselamatan bagi mereka yang berusaha mendalaminya. Wajar saja mereka terus bergumul. Tapi iman Kristen menggumulinya untuk mendalaminya sehingga berbuahkan keselamatan itu. Namun filsafat atau hikmat Allah yang diberitakan oleh Injil ialah hikmat Allah yang tersembunyi, yang dapat membawa kita kepada keselamatan dan kemuliaan yang sesungguhnya. Sehingga dari kajian ini, saudara-saudara sekalian, kita memperoleh satu pemahaman penting dari pengalaman Paulus misalnya. Di dalam Kisah Rasul 17 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 33. Titus 1 ayat 22. Di situ kita melihat Paulus punya prinsip ini. Filsafat sebagai jembatan penginjilan. Ambil kulitnya, buang racunnya. Demikianlah Paulus ketika memberitakan Injil kepada dua filsuf ternama yaitu Stoa dan Epikuros. Paulus banyak menggunakan istilah-istilah Yunani, tetapi di dalamnya ada warna Kristus atau Injil yang disampaikan kepada Allah yang tidak dikenal. Demikian 1 Korintus 15 ayat 33, Paulus menggunakan apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itulah syair para pujangga dan filsuf Yunani yang waktu juga digunakan oleh Paulus. Sebagai bentuk apa? Ketika kita bergaul dengan mereka yang disebut bidat, itu merusakkan segala yang baik yang sudah kita bangun bersama. Titus 1 ayat 12 juga mengatakan demikian nasihat Paulus kepada Titus. Ada banyak hal yang digunakan Paulus sebagai jembatan penginjilan. Nah, filsafat Kristen berfokus dan bersumber dari inkarnasi Kristus, hikmat tertinggi Allah. Selanjutnya, mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, di dalam inkarnasinya firman Allah telah menggunakan keberadaan tercipta ini kepada dirinya sendiri, sehingga totalitas tercipta yang termasuk di dalamnya manusia dan keberadaan kosmos ini atau alam tercipta ini secara menyeluruh telah mempunyai hubungan yang demikian erat dengan yang ilahi. Jadi yang kelihatan alam yang tercipta ini hubungannya erat dengan yang ilahi. Tidak bisa lepas. Maka Kolose 1 ayat 15 sampai 17 menegaskan kepada kita. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Di sini Rasul Paulus menegaskan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang di sorga dan yang di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Berarti seluruh totalitas tercipta atau keberadaan kosmos ini mempunyai hubungan yang erat dengan yang ilahi. Dari teks ini kita belajar gambar Allah merupakan poros alam semesta. Gambar Allah menopang berdirinya alam semesta. Makanya frase ada di dalam Dia dalam bahasa Yunani menggunakan kata sunesteken, tegak. Artinya segala sesuatu akan tegak bersamaan dengan tegaknya Sang Kristus sebagai penopang. Sehingga jika hendak menyelidiki rahasia alam semesta, maka penyelidikan tersebut tidak dapat dilepaskan dari realita yang ilahi atau Sang Firman itu.
Mata iman Kristen tidak mengizinkan penyelidikan tersebut terlepas atau terpisah dari realita ilahi. Itu sebabnya ketika bicara filsafat, ilmu pengetahuan dan teknologi, iman Kristen memberikan warning atau rambu untuk waspada. Bahwa pertama, iman Kristen perlu waspada atau gereja perlu waspada tentang adanya kecenderungan mengandalkan ilmu pengetahuan semata-mata. Yang kedua, kecenderungan untuk menjadikan rasio sebagai satu-satunya kriteria penilaian dan bukan iman. Lalu rasio penting. Ketiga, kecenderungan penyelidikan saintifik dapat memecahkan semua misteri. Jadi melawan, ini primitif, tidak perlu. Semua bisa dijawab dengan sains. Yang keempat, kecenderungan tidak memberikan tempat bagi Allah dalam pembicaraan saintifik. Sehingga muncul istilah, kok rohani terus, kok hanya Tuhan saja. Memang kita tidak bisa lepas dari itu dalam iman Kristen. Maka refleksi teologis apa untuk gereja Tuhan dalam bicara filsafat, ilmu pengetahuan dan teknologi? Ilmu pengetahuan yang menyingkirkan Allah dalam penyelidikannya itu tidak dapat diterima oleh iman Kristen. Artinya tanpa topangan sang firman, realita kosmos ini akan hancur. Akibatnya kehancuran kosmos ini tidak dapat menghasilkan sesuatu yang dapat diselidiki secara empiris. Karena semua tercipta hanya karena Tuhan. Nah kalau semua ini tidak ada, apa yang mau diteliti? Ya. Yang kedua, oleh karena itu penyelidikan ilmu pengetahuan itu harus termasuk dalam bidang iman. Agar dengan demikian tidak membahayakan bagi kelestarian manusia. Nah ini yang terjadi dan ini yang bisa kita pelajari dalam kajian di seri yang kedua ini. Sehingga para bapak gereja dan para bapak padang gurun menegaskan kepada orang Kristen atau gereja bahwa ketika bicara keilmuan tanpa mati raga itu keilmuan para setan. Karena apa? Tidak akan membawa kelestarian bagi umat manusia. Demikian juga ketika bicara teologi. Ketika teologi tanpa mati raga, tanpa menyangkal diri, itu akan menjadikan teologi kita menjadi teologi para setan. Artinya apa? Akan merusak banyak orang Kristen untuk tidak ada dalam keberjagaan batin tapi sombong. Dan akhirnya membuat dia merasa diri lebih baik daripada yang lain. Itu sebabnya ialah kajian kita dalam kesempatan ini menjadi berkat kembali untuk anak-anak bangsa Indonesia ini. Tentunya mereka yang ada yang disebut dengan orang Kristen atau gereja berkarya dalam dunia filsafat dan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk pemberitaan Injil Yesus Kristus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Demi nama Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus. Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami untuk mendalami lebih dalam lagi dalam bidang kami masing-masing sebagai seorang pendidik, sebagai orang yang memahami teknologi, sebagai orang yang berpikir, biar semuanya itu memiliki dasar iman di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang merupakan poros bagi alam semesta ini. Amin.